Oke, mari kita mulai eksplorasi mendalam kita kali ini. Halo dan selamat datang. Kami sangat senang Anda menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di ruangan ini. Ya, selamat datang semuanya. Bahan yang akan kita bedah hari ini, jujur saja benar-benar di luar dugaan. Sangat di luar dugaan. Kita sedang melihat sebuah tumpukan sumber yang luar biasa menakjubkan. Fokus utamanya adalah autobiografi berjudul My Inventions, dan ini ditulis langsung oleh Nikola Tesla. Ditambah lagi, kita punya pengantar kritis yang sangat tajam dari editornya, Ben Johnston. Spesifiknya dari edisi tahun 1982 dan 1995. Nah, ini adalah jenis dokumen yang sangat jarang kita temukan, kan? Betul sekali. Di satu sisi, kita membaca kata-kata Tesla sendiri yang dipublikasikan pada tahun 1919. Tapi di sisi lain, pengantar dari Johnston ini berfungsi sebagai jangkar realitas kita. Konteks historis dari Johnston mutlak kita butuhkan untuk membedah mana yang benar-benar fakta sejarah dan mana yang sudah bercampur aduk dengan legenda urban selama lebih dari 1 abad. Tepat. Karena kalau bicara tentang legenda, nama Tesla selalu memunculkan citra tertentu ya. Oh pasti, kita semua, termasuk Anda yang sedang mendengarkan, kemungkinan besar mengenal Tesla sebagai sang penemu jenius, pemenang perang arus listrik. Dialah otak di balik arus bolak-balik atau AC. Sistem yang akhirnya mengalahkan arus searah atau DC milik Thomas Edison. Benar. Tapi, ada satu detail dari sumber ini yang membuat saya terhenti sejenak. Tahukah Anda bahwa Tesla merancang, merakit, memperbaiki, dan menguji mesin-mesinnya sepenuhnya di dalam kepalanya? Murni di dalam pikiran. Iya. Sebelum dia menyentuh satu mur atau baut pun di dunia nyata. Dan justru itulah yang menjadi inti dari pembedahan materi kita kali ini. Tujuan kita bukan sekedar mengagumi daftar pencapaian teknisnya. Kita di sini untuk masuk lebih dalam. Membedah psikologinya kan? Tepat. Kita ingin memahami psikologi yang sangat kompleks, trauma masa kecil yang membekas, dan insting bertahan hidup yang secara harfiah membentuk pemikir paling revolusioner ini. Kita harus memisahkan mitos ilmuwan gila dari manusia aslinya. Karena kisah nyatanya jauh lebih memikat daripada fiksi sains manapun. Kalau begitu, mari kita mulai dari gambaran besarnya. Jika kita melihat tulisan Ben Johnston di bagian pengantar, autobiografi ini pertama kali diterbitkan di majalah Electrical Experimenter. Pada tahun 1919. Ya, saat itu Tesla sudah berusia 63 tahun. Kesuksesan terbesarnya sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya, terutama momen monumental ketika pembangkit listrik air terjun Niagara diresmikan pada tahun 1995. Jadi saat dia menulis buku ini, masa kejayaan inovasi praktisnya sebenarnya sudah mulai meredup. Itu poin yang sangat krusial. Di usia 63, dia lebih banyak dikenang atas apa yang telah dia lakukan, bukan apa yang sedang dia kerjakan. Dan di titik inilah reputasinya mulai melenceng. Anda harus ingat, era itu adalah puncak dari jurnalisme kuning di Amerika. Sekedar menyamakan frekuensi untuk Anda yang mendengarkan, jurnalisme kuning ini pada dasarnya adalah versi abad ke-19 dari clickbait, betul tidak? Analogi yang sangat pas. Media yang lebih mementingkan sensasi dan judul bombastis daripada akurasi. Dan masalahnya, Tesla sangat memahami permainan media ini. Dia memanfaatkannya. Dia tidak ragu melontarkan klaim hiperbolis. Contoh paling nyata dari sumber kita adalah artikel panjang yang dia tulis pada tahun 1900 di majalah Century. Judulnya sangat filosofis, The Problem of Increasing Human Energy. Saya membaca bagian itu. Bukankah aneh, dia seorang insinyur, tapi alih-alih menulis artikel teknis, dia malah menulis esai yang penuh filosofi dan memamerkan foto dirinya duduk santai di tengah kilatan listrik raksasa. Apa sebenarnya tujuannya? Tujuannya sangat pragmatis. Uang. Selalu tentang uang. Itu strategi pemasaran murni untuk memikat investor kaya, khususnya JP Morgan. Dan itu berhasil. Morgan memberinya pendanaan sebesar $150.000, angka yang fantastis saat itu. Tapi ada harga mahal untuk publisitas semacam itu kan? Sangat mahal. Label ilmuwan gila mulai melekat padanya. Dia tidak lagi digambarkan sebagai insinyur rasional, melainkan semacam penyihir modern.
Berarti media ikut andil besar menciptakan karikatur Tesla. Dan kalau kita menelusuri sumbernya, mitos bahwa dia punya kekuatan supranatural ini diperparah oleh biografer pertamanya, John O'Neill. Benar. O'Neill menulis buku Prodigal Genius. Masalahnya, O'Neill punya ketertarikan pribadi yang sangat dalam pada hal-hal mistis. Dia yang mempopulerkan narasi cenayang itu kan, bahwa Tesla memprediksi kematian ibunya? Betul. Padahal kalau kita merujuk langsung pada kata-kata Tesla di autobiografinya, kejadiannya sama sekali tidak seperti itu. Bukan tentang bola kristal. Lalu apa fakta medisnya? Fakta medisnya adalah Tesla saat itu sedang mengalami kerusakan saraf parah dan amnesia karena kelelahan bekerja. Ketika ingatannya mulai pulih, dia mengalami post-vision atau visi setelah kejadian. Jadi ingatannya meledak kembali. Ya, ingatan tentang ibunya yang menderita, yang sebenarnya sudah terjadi, muncul kembali dengan kekuatan visual traumatis. Momen kejiwaan yang rapuh itu disalahartikan sebagai kekuatan gaib oleh O'Neill. Padahal Tesla sangat skeptis terhadap hal-hal gaib. Itu sungguh ironis. Orang yang paling logis malah dijadikan ikon mistis. Dan ngomong-ngomong soal ironi, tragedi hidupnya tidak berhenti pada miskonsepsi publik. Dari catatan sejarahnya, Tesla tampaknya jenius mutlak di laboratorium, tapi sepenuhnya buta di meja bisnis. Sangat naif dalam berbisnis. Dia menjual paten sistem arus bolak-balik Polyphase-nya ke Westinghouse hanya seharga $216.000. Bayangkan, paten yang menjadi tulang punggung elektrifikasi dunia, dia melepaskan royalti yang nilainya bisa jutaan dolar. Bagi Tesla, uang hanyalah bahan bakar untuk menyalakan laboratoriumnya. Dia merelakan royalti itu agar patennya tidak terhambat masalah hukum dan untuk mendanai eksperimen baru. Dan sayangnya, kenaifan ini berulang. Dia kalah dalam perlombaan hak paten radio dari Guglielmo Marconi. Marconi jauh lebih lihai melobi para pebisnis. Walaupun pada akhirnya, seperti keadilan yang datang terlambat, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan paten Marconi pada tahun 1943, menetapkan Tesla sebagai penemu prinsip dasar radio. Tapi keputusan itu dijatuhkan tepat setelah Tesla meninggal dalam keadaan nyaris miskin di kamar hotel. Sebuah akhir yang tragis. Nah, untuk memahami bagaimana pikiran yang jenius namun naif ini terbentuk, kita harus mundur ke masa kecilnya. Bagi Anda yang mendengarkan, mari kita tinggalkan New York dan pergi ke Lika. Wilayah militer perbatasan Kekaisaran Austria yang keras. Sekarang bagian dari Kroasia. Dan keluarganya, wow, genetika di keluarga ini bukan main-main. Ayahnya seorang pendeta ortodoks Serbia yang cerdas, tapi punya kebiasaan eksentrik. Dia sering berdebat dengan dirinya sendiri pakai suara yang berbeda-beda. Menunjukkan imajinasi yang sangat aktif. Dan ibunya, meski tanpa pendidikan formal, adalah seorang penemu sejati yang merancang alat pertanian. Ada detail yang membuat saya terbelalak. Di usia 60 tahun, ibunya masih bisa mengikat 3 simpul berturut-turut pada sehelai bulu mata. Presisi motorik dan ketajaman visual yang luar biasa. Kombinasi intelektualitas ayah dan insting mekanik ibu ini mengalir dalam darah Tesla. Namun, masa kecil ini hancur oleh trauma psikologis yang mendalam. Kematian kakaknya, Dane. Ya, Dane dianggap sebagai bintang harapan keluarga, tapi tewas akibat kecelakaan kuda keluarga. Tesla yang masih kecil menyaksikan langsung tragedi itu. Dampaknya pasti melumpuhkan. Beban kesedihan orang tuanya membuat pencapaian Tesla selalu terasa tidak berarti dibandingkan memori tentang kakaknya. Ini membuat Tesla tumbuh dengan krisis kepercayaan diri yang parah. Bagi Anda yang pernah merasa dibayangi ekspektasi, bayangkan tekanan mental anak ini. Dan trauma ini secara harfiah mengubah cara otaknya memproses visual. Sejak kecil, dia menderita kondisi medis aneh. Kilatan cahaya yang menyilaukan, gambar-gambar traumatis tiba-tiba muncul di depan matanya bersama cahaya itu. Sangat nyata sampai dia tidak bisa membedakan objek itu nyata atau sekedar proyeksi otaknya. Pandangannya ke dunia nyata terhalang. Dia menyimpulkan ini refleks otomatis otaknya saat dipicu emosi kuat. Lalu bagaimana dia mengatasinya? Disinilah neuroplastisitas bermain. Dia mulai menggunakan kemauannya untuk mengambil alih kendali. Dia menciptakan dunia di dalam pikirannya, memvisualisasikan kota baru, melakukan perjalanan, bahkan berteman dengan karakter imajiner. Dia mengubah kelemahan menjadi kekuatan super. Karena pada usia 17 tahun, ini membawanya pada penemuan cara dia mencipta. Dia merancang mesin utuh di kepalanya tanpa menggambar satu garis pun. Proses teknik tradisional butuh purwarupa fisik yang bisa rusak,
Lalu dianalisis lagi. Tesla menyingkirkan semua fisikalisasi itu. Jika dia merancang turbin, dia merakitnya di ruang mentalnya, Menyalakannya di kepalanya. membiarkannya berjalan, dan dia bisa melihat jelas di mana ketidakseimbangan perputarannya atau keausan logamnya. Murni simulasi mental. Dan dia mengklaim sistem pengujian ini 100% berhasil selama 20 tahun. 100%. Tentu pikiran setinggi ini punya dampak lain. Fobia-fobianya sungguh di luar nalar. Dia jijik melihat mutiara, tidak bisa mentolerir anting-anting, dan terobsesi menghitung volume mangkuk sup sebelum makan. Semuanya harus dalam kelipatan 3. Dari sudut pandang psikologi, kompulsi ini adalah mekanisme pikiran yang kelebihan beban untuk mencari kontrol. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa fokus mengubah dunia? Jawabannya ada pada pengendalian diri. Setelah membaca novel Abafi, dia melatih kemauannya. Benar, dia langsung berhenti judi, merokok, dan minum kopi seketika. Pengendalian dirinya absolut. Dan insting ilmiah ini ternyata menyatu menjadi insting bertahan hidup di dunia fisik. Fisika menyelamatkan nyawanya. Sangat sering. Ada anekdot lucu sebelum kita bahas bahaya air. Thomas Edison pernah menebak berat badan Tesla persis di angka 152 pon. Kenapa bisa begitu akurat? Karena sebelum sukses, Edison bekerja di rumah potong hewan, menimbang ribuan babi setiap hari. Dia hanya meraba dan langsung tahu berat Tesla. Yang luar biasa adalah Tesla menjaga berat 152 pon itu tanpa berubah selama 35 tahun. Disiplin fisiknya setara dengan disiplin mentalnya. Nah, bagi Anda yang mendengarkan, pernahkah berpikir fisika bisa menyelamatkan nyawa Anda dalam hitungan detik? Kisah dia hampir tenggelam sangat menegangkan. Saat remaja, dia menyelam di bawah struktur kayu besar dan kehabisan napas. Dia panik, kepalanya membentur papan. Lalu, Hilakan cahaya di otaknya memproyeksikan visual bahwa pasti ada celah udara kecil di antara papan dan air bergelombang. Dia menempelkan mulutnya ke papan dan berhasil menghirup udara. imajinasi menyelamatkannya. Cerita kedua lebih gila lagi. Dia tersapu arus deras di bendungan sungai. Jatuh berarti mati. Di tengah kepanikan, otaknya memanggil memori buku teks hidrolika. Ya, dia ingat prinsip bahwa tekanan fluida berbanding lurus dengan luas area yang terekspos. Dia langsung memutar tubuhnya ke sisi kiri Menyamping menghadap arus untuk mengurangi tekanan air. dan berhasil merayap ke tepi. Pengetahuan yang dipahami secara mendalam adalah kunci bertahan hidup. Mengagumkan. Disiplin ini membawanya ke masa kuliah di Politeknik Graz. Dia belajar dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam setiap hari. Saking obsesifnya, dia memaksa diri membaca 100 jilid karya Voltaire sampai selesai walau menyesalinya. Kompulsi untuk selalu menyelesaikan apa yang dimulai. Di Politeknik inilah konflik penting terjadi. Profesor Poschel mendemonstrasikan dinamogramme yang menggunakan arus searah dan memiliki komutator. Komutator ini saklar berputar yang terus membalik arah arus. Tapi gesekannya selalu memercikan api dan tidak efisien. Tesla yang masih mahasiswa mengusulkan ide radikal bagaimana kalau menyingkirkan komutator dan memakai arus bolak-balik. Profesornya tertawa dan menyebutnya mustahil, seperti mesin gerak abadi. Kebijaksanaan konvensional yang menghancurkan ide brilian. Profesor itu terkunci pada paradigma arus searah. Kritik itu membakar semangat Tesla, tapi pencarian obsesifnya menghancurkan fisiknya. Dia mengalami krisis di Budapest. Kerusakan saraf dengan hipersensitivitas sensorik. Pendengarannya jadi 13 kali lebih sensitif. Suara lalat mendarat terdengar seperti bunyi gedebuk. Sinar matahari terasa seperti pukulan di otak dan denyut nadinya mencapai 260 detak per menit. Dokter angkat tangan. Tapi berkat temannya yang membawanya berolahraga, dia perlahan pulih. Dan klimaksnya terjadi saat berjalan di taman sore hari. Sambil melihat matahari terbenam, Tesla melafalkan puisi Faust karya Goethe. Tepat saat melafalkan bait puisi itu, ide itu datang bagai petir. Dia langsung menggambar diagram buru-buru di atas pasir menggunakan tongkat. Diagram rotating magnetic field. Medan magnet putar. Dia menemukan cara elegan, menggunakan beberapa arus bolak-balik secara bersamaan dengan menggeser fase waktunya. Medan tak terlihat ini berputar dan menarik rotor tanpa kontak fisik. Tidak ada gesekan, tidak ada percikan api. Mesin ini yang akhirnya mengubah peradaban manusia. Lahir dari persilangan penderitaan fisik, ingatan pada puisi, dan dedikasi pada sains. Jika kita hubungkan kembali semua ini,
Kisah Tesla bukan cuma tentang kabel dan magnet. Ini bukti nyata bahwa keterbatasan, trauma, dan pikiran yang terlalu aktif, jika diarahkan dengan kemauan keras, bisa menciptakan hal-hal yang tidak terpikirkan orang lain. Keseimbangan antara imajinasi liar dan presisi analitis, ya? Tepat sekali. Itulah kunci kejeniusannya. Sangat mencerahkan. Kami sangat berterima kasih Anda telah menemani proses pembedahan materi kita kali ini. Sebelum kita berpisah, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Kita baru saja membedah bagaimana Tesla membangun mesin sempurna di kepalanya sebelum menghadirkannya ke dunia nyata. Di era sekarang, kita terlalu bergantung pada layar untuk berpikir bagi kita. Benar. Seberapa banyak ruang imajinasi di kepala Anda yang kini terbengkalai? Jika Anda melatih kemauan dan visualisasi Anda hari ini, prototipe masa depan seperti apa yang sebenarnya sedang berputar diam-diam di dalam pikiran Anda sekarang? Terima kasih dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.